Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Chandra Kirana, NIM 18 19 10 20 10 42, kelas kontrol cerdas sistem kelistrikan B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Adaptive Neural-Fuzzy Inference System atau yang bisa kita sebut dengan sebutan ANFIS. ANFIS atau Adaptive Neural-Fuzzy Inference System merupakan jaringan saraf adaptif yang berbasis pada sistem kesimpulan fuzzy atau Fuzzy Inference System. Dengan menggunakan metode pembelajaran hibrid, ANFIS dapat memetakan nilai masukan berdasarkan pengetahuan yang ditempatkan dalam bentuk aturan fuzzy. Nah, untuk prinsip kerja ANFIS menggabungkan prinsip kerja jaringan saraf tiruan dengan Fuzzy Inference System atau FIS. Dengan menggabungkan ANFIS dengan JST diharapkan dapat meminimalisir kelemahan masing-masing metode. Nah, kedua metode tetap menggunakan prinsip machine learning. Selanjutnya di sini akan membuat simulasi atau rangkaian boost converter dengan ANFIS. Selanjutnya di sini saya akan membuat simulasi atau rangkaian boost converter dengan ANFIS. Untuk gambar simulasi atau rangkaiannya itu seperti gambar ini. Mungkin kita bisa langsung ke software MATLAB-nya aja. Nah, pada Simulink kita membuat rangkaian seperti ini. Kemudian untuk langkah pertama yang harus dilakukan yaitu pada command Windows kita ketik fuzzy. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita import from file. Kita import file yang sudah kita buat, fuzzy boost converter, open. Kita klik membership-nya. Nah, pada membership ini terdapat dua input dan satu output, dimana untuk parameter-parameter yang ada di input ini kita sesuaikan dengan jurnal yang sudah kita download. Nah, untuk input pertama yaitu error, input kedua yaitu change error, kemudian untuk outputnya yaitu dati ratio. Kita kembali lagi ke software MATLAB-nya. Kemudian setelah kita memasukkan atau mengubah parameter input dan output ini, selanjutnya kita lakukan export to workspace, klik OK. Kemudian kita kembali ke ini, kita copy nama yang ada di workspace ini untuk dipastikan ke fuzzy logic controller ini. Klik OK. Kemudian untuk waktunya di sini kita atur agar scope yang nantinya akan menampilkan hasilnya itu sesuai dan menampilkan data yang seperlunya. Di sini kita atur 0,5 second. Selanjutnya pada bagian discrete kita ubah pada configure parameter, kita ubah menjadi 0,0001, klik OK. Kemudian pada repeating sequence kita ubah ke 1 dibagi dengan 0 dibagi 2000, klik OK. Selanjutnya kita run simulasi, maka simulasi akan menampilkan rule dari fuzzy boost converter. Langkah selanjutnya yaitu kita melihat input data yang dihasilkan oleh simulasi tadi dengan jumlah data yang dihasilkan sebanyak 5001 data. Kemudian dari data ini kita olah lagi menjadi ANFIS edit. Pada workspace kita buat ANFIS editnya, kita kasih nama input ANFIS. Nah, dari input ANFIS ini kita ambil data ini, tetapi untuk kolom pertama itu kita tidak gunakan karena ini merupakan data waktu. Untuk data yang digunakan yaitu pada kolom 2, 3, dan 4. Kita
Ctrl C, kemudian pastikan pada input unfish yang kita buat. Nah, seperti ini. Kita Ctrl C. Kita pastikan. Selanjutnya dari input unfish atau unfish editornya ini kita panggil pada command Windows, kita ketikkan unfish edit, enter. Nah, pada bagian unfish editor ini kita pilih workspace, kemudian pada load data kita beri nama sesuaikan dengan unfish editnya ini, berarti kita kasih nama input unfish. Selanjutnya klik OK, kemudian pada generate fish kita ubah mf type-nya ke Gauss, kemudian mf type yang ini kita ubah ke linear. Untuk number of MFS kita menggunakan 33, klik OK. Nah, di sini menunjukkan hasil dari training data. Kemudian pada epoch kita menggunakan nilai 100. Nah, sekedar informasi bahwa semakin banyak nilai epoch maka akan semakin bagus pada sistem, tetapi jika nilai epoch terlalu besar dengan data sedikit maka epoch akan menyebabkan error. Karena data yang kita hasilkan tadi itu 5001 data, untuk epoch yang sesuai itu bernilai 100. Kemudian kita try now, kita tunggu sistemnya hingga selesai. Jadi diperoleh hasil dari train dari epoch-nya tadi itu seperti gambar ini. Nah, untuk selanjutnya kita tes now untuk melihat sistem apakah terdapat gangguan atau tidak. Kemudian untuk mengetahui struktur dari training data ini kita bisa klik struktur ini. Untuk struktur yang dihasilkan oleh sistem itu seperti ini. Kita close. Selanjutnya klik file, kemudian kita export to workspace, kita beri nama unfish, kemudian klik OK. Dimana nanti untuk unfish itu dimasukkan pada fuzzy logic. Namun sebelum itu kita lihat dulu hasil simulasi yang menggunakan fuzzy logic tanpa unfish untuk dijadikan perbandingan. Nanti kita screenshot. Sekarang pada fuzzy logic kita ubah unfish sesuai dengan nama yang tadi, klik OK, kemudian kita run. Untuk hasil dari rule-nya terdapat perbedaan antara rule yang sebelum menggunakan unfish dengan yang menggunakan unfish. Selanjutnya kita lihat perbedaan pada scope yang dihasilkan. Nah, ini merupakan hasil dari simulasi menggunakan unfish. Sekarang kita screenshot lagi untuk dibandingkan dengan hasil simulasi yang tadi. Jadi ini merupakan hasil simulasi yang diperoleh, di mana terdapat perbedaan antara kedua simulasi. Yang pertama simulasi menggunakan fuzzy logic dan yang kedua menggunakan unfish. Untuk fuzzy logic terdapat error yang diperoleh di mana dapat diketahui dari ripple yang dihasilkan dari grafik, sedangkan untuk unfish tidak ada error dan pada unfish ini mengalami grafik steady state atau stabil. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.